Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali kawan-kawan pendengar radio komunitas dan juga pemirsa tayangan di YouTube JRK Indonesia. Jumpa lagi dengan Bincang Rabu bersama dengan Pokja Tindakan Cepat dan Tepat atau TCT untuk aksi antisipatif dan juga jaringan radio hari Rabu 8 Mei 2024 ya. 1 jam ke depan saya Andis Purwanti akan bersama-sama Anda dan juga narasumber kita tentunya di Bincang Rabu kali ini dengan satu topik bahasan setelah Nino, bagaimana anomali cuaca dan iklim tahun 2024? Iya, para pendengar radio komunitas dan juga pemirsa tayangan YouTube RKI Indonesia dan seluruh masyarakat di Nusantara, Bincang Rabu kali ini kembali hadir dengan tema-tema seputar keadaan krisis cuaca dan juga kebencanaan lainnya yang sangat mungkin di Indonesia. Kita tahu sendiri ya, cuaca akhir-akhir ini yang semakin sulit untuk ditebak. Kadang kita berharap panas, begitu ternyata hujan, tapi lebih banyak panas ya ketimbang hujannya. Namun sebenarnya apakah memang betul susah untuk ditebak atau kita saja yang memang sebenarnya tidak tahu cara untuk membaca ramalan cuaca? Nah, kita juga mungkin sering mendengar ya istilah anomali cuaca dan kita nanti akan cari tahu lebih banyak lagi informasinya seperti apa perakiraan anomali cuaca dan cara membacanya. Ya, kali ini kita sudah bersama narasumber kita, akan kita kupas bersama topik hari ini, sudah Bapak Adi Ripaldi MSI. Beliau ini selaku Kasubdit Peringatan Dini BMKG. Iya, selamat sore Pak Adi. Selamat sore Bu Anis, selamat sore Iya, pendengar radio jaringan komunitas. apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, ya kelihatan sekali cerah ceria ini Pak Adi. Iya, iya, salam kenal untuk Pak Adi dan juga teman-teman yang sudah bergabung di Zoom sore kali ini ya. Iya, Pak Adi, untuk kesempatan hari ini kita akan berbincang ya, ngobrol begitu, bincang santai terkait dengan topik yang kita akan perbincangkan. Setelah El Nino, bagaimana anomali cuaca dan iklim tahun 2024? Iya, Pak Aldi, ini untuk awal-awal perbincangan kita ya, Pak ya. Mungkin juga ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat begitu. Informasi yang saya dapatkan juga ya tentang El Nino yang ini juga membawa dampak luar biasa bagi masyarakat ya, terutama masyarakat yang memang sangat mengharapkan udara-udara sejuk begitu ya Pak ya, yang sempat memanas. Ternyata panasnya juga cuaca ternyata ya, dan berharap akan muncul lanina gitu Pak ya. Kalau bagi orang awam mungkin ini apa El Nino begitu Pak ya, dan apa itu lanina? Ini mungkin bisa Pak Adi menyampaikan seperti apa sih gambaran cuaca sebenarnya yang terjadi saat ini, Pak? Ya baik Bu Anis, mungkin untuk diskusi sore hari ini kita akan coba membahas ya. Seperti kita ketahui bahwa di, di tahun 2023 kita Indonesia khususnya terdampak oleh satu fenomena namanya El Nino. Nah, kemudian kira-kira setelah El Nino itu seperti apa? Mohon izin, apakah share screen saya sudah terlihat? Belum ya? Sudah, Pak Adi. Mungkin juga di teman-teman sudah Sudah Bu nampak ya, ya. yang mudah-mudahan nampak. Tapi saya coba mulai dari slide awal dulu. Ya, untuk diskusi pada sore hari ini, Bu Anis, Bu Titi, teman-teman semua di radio jaringan komunitas, dalam bincang Rabu pada sore hari ini kita coba berdiskusi ya, barangkali lebih ke ya diskusi bersama, sharing knowledge bersama Bapak Ibu sekalian.
Saya terima kasih sekali diundang untuk acara ini. Dari BMKG kebetulan di bidang peringatan dini iklim, jadi kami yang memang membahas atau memonitoring terkait fenomena-fenomena iklim yang global, kemudian regional, serta apa yang terjadi juga di Indonesia. Kita akan membahas tentang setelah El Nino 2023 ini bagaimana anomali cuaca dan iklim di tahun 2024. Kenapa El Nino menjadi menarik untuk dibahas? Karena dampaknya luar biasa bagi kita di wilayah Indonesia ini. Global dari El Nino ini tidak hanya Indonesia sebenarnya, ini hampir di secara global, Amerika, kemudian di Asia sendiri, Australia, di Amerika Selatan itu sangat mengganggu sekali gitu ya. Sangat mempengaruhi dari iklim yang biasanya hujannya normal, banyak bisa menjadi lebih kering. Tapi ada satu fenomena lagi yang dari biasanya eh, kering-kering, tiba-tiba hujannya menjadi lebih banyak. Nah, ini menjadi menarik karena bagi pemirsa gitu, para pendengar di radio komunitas ini bisa mengantisipasi, oh kalau tahun ini akan lebih banyak hujan, kira-kira saya lebih pasnya nanam apa. Kemudian antisipasinya kira-kira seperti apa. Sehingga diskusi mengenai apa yang akan terjadi dari sisi dan iklim ke depan ini menarik gitu ya untuk kita diskusikan. Kita tahu sendiri barangkali di Indonesia yang paling sering didengar gitu loh pemirsa oleh pendengar itu ya El Nino dan La Nina. Kemudian apa sih dampaknya? Kenapa El Nino La Nina ini terus dibahas? Kemudian bagaimana statusnya di 2024 yang tertentu yang perlu kita antisipasi adalah yang ke depan. Sekarang ini yang menjadi bahan diskusi kita. Termasuk apa yang dirasakan oleh pendengar semua, ini kok akhir-akhir ini gerah sekali ya, ya kita terutama di Maret April ya. Padahal ada hujan. Nah, ini barangkali juga bisa menjadi apa ya masukan atau bahan diskusi sehingga tidak terlalu kalau udah tahu apa yang terjadi minimal antisipasinya bisa sesuai atau teman-teman para pendengar tidak perlu takut gitu apa yang terjadi di yang di luar apakah nyampe ke Indonesia gitu. Baik, barangkali kalau karena ini secara visual kita by Zoom masih bisa ngelihat gitu ya apa yang saya sedang share. Tapi barangkali di nanti di para pendengar ini kita sedang membahas eh, tentang fenomena yang mengganggu iklim di Indonesia itu sebenarnya tidak hanya El Nino La Nina, ada juga angin. Kalau orang ada yang nyebutnya monsun gitu ya, ada monsun Asia, monsun Australia. Ini juga berkaitan dengan perubahan musim. Walaupun kita tahu Indonesia musimnya hanya musim hujan, musim kemarau, tapi di antara hujan ke kemarau atau dari musim kemarau ke hujan itu ada namanya di periode transisi yang justru sering terjadi hujan-hujan ekstrim. Nah, ini yang eh, eh, perlu diantisipasi. Mungkin yang sangat viral adanya puting beliung, bahkan orang nyebutnya tornado gitu, yang di Ranca Ekek Bandung itu juga tidak terbayangkan barangkali sebelumnya oleh masyarakat di sana kok bisa ya ada fenomena seperti itu. Padahal bisa jadi di catatan BMKG sebenarnya fenomena-fenomena itu sudah terbiasa terjadi di periode-periode transisi atau di peralihan musim atau di musim hujan sendiri. Memang kalau masyarakat tidak pernah membahasnya mungkin dikira sesuatu hal yang baru gitu. Maka ada statement yang pertama di Indonesia. Padahal bencana-bencana seperti itu sebenarnya udah sering terjadi, cuma ada yang aware, ada yang tidak. Kemudian ada juga gangguan MGO itu juga ganggu juga, kondisi laut juga ngaruh juga. Kalau lautnya panas kira-kira bagaimana terhadap hujan di Indonesia, kalau laut dinginnya bagaimana. Itu juga salah satu. Baik dari fenomena yang paling populer gitu ya, El Nino. Nah, El Nino itu kalau dari sisi historisnya sebenarnya sebuah nama bagi seorang bayi laki-laki yang lahir di bulan Desember di masyarakat Peru di sana di Amerika Selatan. Nah, ketika bayi lahir itu apakah sebagai good boy atau bad boy gitu artinya
berdampak baik atau berdampak buruk, rupanya kita dari sisi analogi ke cuaca dan iklim, hadirnya El Nino itu sebenarnya bisa diantisipasi atau dimanfaatkan sehingga dia bisa menjadi good boy gitu ya. Menjadi good fenomena yang bisa kita manfaatkan. Tapi ketika tidak diantisipasi, dia bisa menjadi bad fenomena atau bad boy gitu ya, yang berdampak kekeringan yang luar biasa, terutama di wilayah-wilayah seperti Indonesia, Australia, hampir di sebagian Southeast Asia juga berdampak kekeringan gitu. Dan kerugian kekeringan juga merembet kemana-mana, nanti ke kualitas air, ke pertanian, bencana karhutla itu yang dampak lanjutannya. Sehingga kenapa penting si El Nino itu kita monitoring terus. Ada lagi nggak, ada lagi atau sampai kapan si El Nino ini. Bahkan di 2023 barangkali pemirsa juga pendengar pernah mendengar ada istilah BLT El Nino itu saking betapa dampak si El Nino itu memang luar biasa gitu ya. Tidak hanya ke komunitas pertanian, ke sumber daya air maupun ke sektoral-sektoral lainnya. Kemudian BMKG yang memonitoring El Nino La Nina walaupun jauh di sana di daerah Pasifik itu kenapa ini terus dimonitor karena memang berdampak bagi Indonesia. Dan historisnya kita bisa lihat El Nino La Nina yang dulu kejadiannya ini monitoring di 42 tahun terakhir aja gitu ya. Ya. Dari tahun 1981 sampai 2023 itu ada 17 kejadian La Nina. 17 kejadian La Nina berarti 17 kejadian yang akan berdampak basah atau banyak hujan di Indonesia. Kemudian Iya. ada 14 kejadian El Nino, 14 kali atau 14 tahun yang mengalami kejadian El Nino, di mana ada El Nino yang kuat maupun yang moderat. Kalau udah ada El Nino, kekeringan. Nah, dari 17 ditambah 14 berarti 31 dari Mm. 40 tahun, berarti hampir 3 per 4 periode tahun gitu tuh akan diganggu oleh El Nino La Nina. Kalau nggak diganggu kering ya diganggu basah, Basah. hujan. Nah, ini yang perlu diantisipasi sebagai catatannya. Termasuk periodenya juga kalau kita perhatikan 2020 ke 2022 itu adalah Nina 3 tahun berturut. Nah, bisa dikatakan basahan atau banyak hujan 3 tahun berturut-turut. Maka bisa jadi di catatan kebencanaan tahun 2020 ke 2022 pasti banyak banjir, longsor, kemudian bencana-bencana yang hidrometeorologi lainnya. Nah, 2019 kita ngalamin kekeringan karena ada El Nino. Kemudian tahun 2023 setelah kita basah-basah berturut-turut 3 tahun datanglah si El Nino. Nah, berarti nggak ada istirahat sama sekali nih. Habis Iya, iya. basah-basahan 2023-nya malah El Nino kering. Nah, ini yang menjadi perhatian kita betapa strategi antisipasinya bagi pemirsa gitu atau para pendengar ini perlu eh, berbeda karena mengantisipasi kering dan mengantisipasi basah tentu harus berbeda. Sehingga kenapa ini penting gitu memantau El Nino dan La Nina. Baik, terima kasih Pak Adi yang sudah berbagi wawasan ya, terutama untuk kita masyarakat awam begitu ya, Hmm. yang mungkin juga agak abai atau begitu tidak mau tahu apa itu El Nino, apa La Nina begitu ya. Tetapi Hmm. sekarang setelah menyimak Bincang Rabu bersama Pak Adi dari BMKG, kita jadi tahu begitu ya sebenarnya apa yang terjadi kalau ada El Nino dan La Nina begitu, dan nanti kita bisa Hmm. mempersiapkan begitu antisipasi apa efek begitu bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat seluruh dunia barangkali seperti itu. Iya, Pak Adi, masih ada yang ingin ditambahkan ini Pak terkait dengan Baik, ya setelah El Nino dan La Nina tentu iya, yang akan kita lihat adalah eh, dampaknya. Ini sebagai potret ya bagaimana hujan di 2023 mulai dari bulan September, Oktober, November itu masih cukup kering di wilayah Indonesia dan hampir sebagian besar iya, wilayah Indonesia coklat sehingga ini pasti berdampak lah masyarakat bisa merasakan betapa kalau ada El Nino kekeringan. Nah, begitu di Desember, Januari, Februari memang sudah mulai berkurang. Gantian iya, iya, hujannya hijau-hijau justru malah
bencana banjir nih mungkin yang malah mulai panen. Mhm. Nah, artinya sekalipun ada informasi El Nino dari BMKG, perlu dilihat juga ini El Nino-nya di bulan apa gitu. Kalau di bulan-bulan kemarau, Juni, Juli, Agustus, Ya. September, Oktober, itu perlu waspada kekeringan. Tapi kalaupun ada informasi El Nino dari BMKG, tapi udah menyentuh ke bulan Desember, Januari, Februari, nah itu tidak terlalu berpengaruh El Nino-nya, justru hujannya yang marak gitu ya. Mhm. Itu yang perlu diantisipasi sebagai gambarannya sehingga tidak dipukul rata juga. Sehingga itulah kenapa pada saat diskusi El Nino La Nina juga harus dilihat ini terjadinya di periode kapan sampai kapan sehingga antisipasinya Ya. lain lagi. Oke. Yang perlu kami sampaikan juga adalah prediksi untuk kapan nih Bu, setelah pasca Iya, El Pak. Nino ini nih. Ya, pasca El Nino ini kan yang monitoring fenomena ini tidak hanya BMKG di Indonesia gitu Iya, ya. iya. Ini NOAA itu dari Amerika, kemudian NMM itu Amerika dan Kanada, Mhm. ada Jepang, ada Korea, ada Australia. Kalau kita lihat di sini hampir semua model menyatakan bahwa setelah El Nino ini akan netral dulu beberapa bulan, tapi perlu waspada di ujung semester 2 itu ada La Nina. Nah, Mhm. waspada nih masyarakat, hanya satu institusi yang menyatakan tidak akan ada El La Nina, hanya Australia. Mhm. Australia habis El Nino ini akan netral dulu, akan netral terus Ya. sampai akhir tahun. Tapi kalau Oh, iya. institusi lainnya hampir menyatakan ada La Nina. Nah, barangkali untuk good preparedness gitu ya, untuk persiapan yang baik, kayaknya kita tetap harus antisipasi yang the worst scenario gitu Bu ya. Kalau memang habis El Nino, kemudian eh, netral dulu, setelah itu ada La Nina. Ini yang worst skenario yang perlu kita antisipasi adalah berarti akan ada peningkatan curah hujan nih di ujung semester 2 tahun 2024 nanti. Nah, ini perlu antisipasi berarti kepada masyarakat, hati-hati. Walaupun BMKG juga sudah merilis, kita memang akan masuk kemarau nih. Beberapa wilayah akan masuk kemarau di Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Tapi kalau kita dengar akan ada peluang La Nina di pertengahan di semester 2, berarti di ujung semester 2 kita antisipasi nih kemungkinan ada peningkatan hujan. Nah, ini hasil monitoring kita memang kita juga BMKG memprediksi akan ada munculnya La Nina nanti di pertengahan semester 2. Kemudian gangguan yang lainnya memang untuk IOD tidak terlalu signifikan, Ya. sehingga yang perlu kita antisipasi adalah selain nanti kemaraunya, memang kita akan kemarau, tapi kalau kita lihat di sini sebenarnya kemaraunya itu tidak seperti biasanya. Maksudnya begitu di September memang Juli, Agustus, Juni, Juli, Agustus, September tuh coklat ya hujannya kurang. Tapi begitu Oktober ini terutama di Pulau Jawa juga sudah mulai ada hijau-hijau lagi. November juga sudah mulai hijau lagi. Padahal kalau tadi kita melihat bagaimana kalau ada El Nino di Oktober Mhm. November pun masih coklat. Nah, Iya, iya. jadi kalau kita lihat di sini kayaknya kemarau tahun ini berakhirnya kayaknya agak lebih cepat gitu ya. Dan kita tahu mulainya agak terlambat nih kemarau tahun ini. Mulainya agak terlambat dan berakhirnya sepertinya di Oktober tuh sudah mulai beberapa wilayah udah hijau lagi hujan, sudah peningkatan hujan. Nah, ini bagi masyarakat antisipasi nih yang biasa memanfaatkan kemarau Mhm. untuk tanaman-tanaman barangkali antisipasi kalau yang kemaraunya cepat atau di ujungnya ada hujan, kira-kira antisipasinya apa ya? Seperti itu. Dan yang ini yang lagi hot news pasti ya barangkali satu lagi pembahasan tentang gara-gara El Nino Mhm. kira-kira masih ya dampaknya apa? El Nino secara global juga selain meningkatkan kekeringan bagi Indonesia, secara global juga meningkatkan suhu, Bu. Suhu Iya, iya. udara di permukaan bumi gitu ya. Catatan ketika tahun El Nino itu justru pasca El Nino biasanya anomali suhunya semakin meningkat. Dan itu hampir rata gitu ya. Dan Mhm. ini kalau kita lihat laporan gitu di secara global peningkatan suhunya itu sekarang udah melebihi
di angka 1,34 secara global. Padahal dari sisi angka barangkali kecil, tapi ini tentu akan berdampak. Eh, Kemudian fenomena yang lagi ramai itu Southeast Asia, terutama di Bangkok, di Vietnam, ini kok ada peningkatan suhu yang sangat signifikan. Orang Iya, menyebut Pak. sebagai gelombang panas, suhunya panas banget gitu ya. Dan Iya, sampai sampai orang khawatir ini nyampe Indonesia enggak gitu ya. Kalau kita lihat di sini memang merahnya tuh cukup sampai Thailand, Kamboja gitu dan cukup Singapura memerah ya, Pak ya. eh, masih kebagi ya. Oke. Masuk Ha, Malaysia ha, tuh ha, masih ha. kebagi yang utaranya. Tapi Iya, begitu iya. turun ke bawah udah agak Mm-mm. di agak beda. Indonesia, Oke. walaupun catatan di Indonesia sejauh ini yang paling panasnya hanya 37,8, tapi itu adalah suhu yang terukur atau tercatat. Beda Mm-mm. lagi dengan suhu yang feel, suhu yang dirasakan oleh kulit. Suhu yang dirasakan oleh kulitnya itu 2 sampai 3 derajat lebih panas dari yang terukur. Di sini Oke. terasa sebagai 40 sampai 41 derajat. Ya, artinya walaupun tidak sepanas yang terjadi di Thailand, di itu Iya, iya. di kita rasanya ikut panas juga walaupun Iya, catatan kita. tetapi ini Pak Adi, apakah suhu panas yang ekstrim ini hanya faktor utamanya penyebabnya El Nino atau mungkin ada faktor lain, Pak? Ya, ini secara global merupakan sisa dari fenomena El Nino yang meningkatkan secara global. Hmm, Yang iya, iya. lainnya dari sisi regional kita karena memang Indonesia di wilayah ekuator, kebetulan Mm-mm, bulan Maret April itu bagian eh, apa gerak semu matahari melewati ekuator Indonesia. Jadi pas mm-mm, juga melewati Indonesia sehingga durasi atau radiasinya relatif, relatif maksimum di wilayah kita mm-mm. sehingga kerasa banget gitu ya panasnya. Iya, iya. Apalagi kita mulai transisi nih peralihan dari musim hujan ke kemarau. Jadi beberapa hari kadang-kadang kita kan clear, nggak ada awan sehingga lebih ini lagi, lebih terasa lagi ketika Mm-mm. eh, langitnya cerah atau clear, nah lebih berasa lagi panasnya. Benar, Tapi yang benar, benar. sebagai catatan, Iya, iya, Pak. gelombang panas itu tidak akan nyampe ke Indonesia. Cuma kalau suhu panas ekstrim ternyata memang bisa juga terjadi di Indonesia. Jadi bedakan antara gelombang panas sama suhu ekstrim. Karena kalau suhu ekstrim memang kita tadi eh, dari gerak semu matahari, kemudian kondisi awan langit yang cerah di Indonesia yang mempengaruhinya gitu ya. Bukan gelombang yang Oke. datang dari tadi yang Thailand, Kamboja. Oke, baik Pak Adi ya. Jadi sekarang kita sudah tahu ya, mungkin yang selama ini atau beberapa waktu terakhir kita merasakan panas itu ternyata juga salah satu penyebabnya karena dampak dari El Nino begitu ya Pak. Betul Bu, Saya ada. yakin informasi ini akan sangat penting untuk bisa diupdate oleh kawan-kawan pendengar radio komunitas dan juga pemirsa YouTube JRKI Indonesia yang kali ini sedang menyimak Bincang Rabu bersama Pak Adi Ripaldi dari BMKG ya, karena terutama kawan-kawan di radio komunitas ini banyak basis petani, Pak. Jadi Hmm. informasi terkait cuaca itu saya yakin menjadi informasi yang paling penting begitu ya, untuk mereka bisa mengantisipasi dan menentukan langkah-langkah atau upaya-upaya tertentu untuk bisa memaksimalkan produksi di pertaniannya, begitu, produktivitas di pertaniannya. Baik Pak Adi, ini tadi kan kita sudah mengenal nih tentang El Nino, La Nina seperti apa dan dampaknya yang luar biasa untuk kita masyarakat di Indonesia dan juga beberapa negara di wilayah yang lain begitu ya. Nah, terkait topik kita hari ini setelah El Nino, bagaimana anomali cuaca? Nah, ada istilah baru lagi nih Pak. Mungkin bagi masyarakat awam juga, apa sih sebenarnya anomali cuaca itu? Kemudian mengapa juga sering terjadi begitu kondisi-kondisi yang tadi sulit ditebak begitu ya. Mungkin Pak Adi bisa memberi penjelasan begitu. Apa sih Pak sebenarnya anomali cuaca itu? Baik, pembahasan tentang anomali cuaca dan iklim ini hampir sama gitu apa yang tadi saya sampaikan bahwa Hmm, setelah ada El Nino itu kan sebagai anomali juga kejadian atau gangguan gitu ya. ya. Maka yang disebut dengan anomali cuaca maupun iklim di sini setelah ada El Nino yang perlu catatan kita memang akan netral dulu artinya juga termasuk di musim
kita setelah musim Mm-mm. hujan ini akan dapat kemarau nih beberapa wilayah itu. Iya, iya. Mungkin Juni, Juli, Agustus sampai September tuh kita masih dapat kemarau. Hmm. Tapi yang perlu kita antisipasi karena ada anomali iklim yang Mm-mm. namanya La Nina, Mm-mm. ya ini perlu antisipasi. Karena yang biasanya di musim kemarau itu kering, nah Iya. justru bisa jadi ada peningkatan hujan. Hmm. Nah ini yang perlu kita antisipasi. Iya, iya. Sehingga tadi sebagai anomalinya adalah musim kita geser. Yang kemarau kita biasanya di April, Mm-mm. Mei, sekarang udah mulai mundur nih. Di bulan April, Mei malah masih ada hujan. Betul. Yang baru masuk musim kemarau kita baru 8% nih wilayah Indonesia. Sehingga terlambat kemarau kita. Mm-mm. Dan kalau kita lihat diprediksi sampai 6 bulan ke depan untuk wilayah Indonesia ini di bulan Oktober tuh sudah mulai hijau-hijau lagi, sudah mulai hujannya sudah mulai datang. Artinya kalau kita lihat sepintas kemarau di tahun ini relatif lebih pendek, kemudian Mm-mm. di periode kemarau pun di ujung periode kemarau pun hati-hati ada peningkatan curah hujan dan ini untuk pekan panas nih hati-hati nih. Karena pekan Mm-mm. panas ini biasanya kita kan masyarakat baru rame kalau sudah merasakan gitu ya. April, Iya. Maret, April rame panas. Ini nanti di Indonesia tuh akan datang lagi tuh. Nanti Oktober akan mirip gitu lagi. Karena Hmm. Oktober Berulang kembali ya, Pak ya? berulang kembali. Oktober gantian. Kita transisi dari kemarau ke hujan. Nah, Mm-mm. sementara matahari gantian lagi balik nih dari ekuator menuju ke selatan, ke, Oke. ke kutub selatan, ke belahan bumi selatan. Nah, ini nanti di kemarau pun akan ada peningkatan lagi suhu udara. Sehingga kita sih nyebutnya musiman gitu ya, seasonal. Tapi Mm-mm. masyarakat ya mungkin bisa kira-kira di sekitaran Oktober kita pun akan kembali merasakan suhu panas. Baik, Pak Adi ya, sudah semakin kaya informasi ini yang bisa kita adopsi hari ini ya, terutama kawan-kawan radio komunitas, pendengar radio komunitas di seluruh Nusantara yang hari ini pantau ya Bincang Rabu bersama Bapak Adi dari BMKG. Baik, nanti kita di sesi akhir akan ada sesi tanya jawab begitu ya. Ada sesi karena ini diskusi, jadi nanti teman-teman yang bergabung di Zoom bisa juga langsung menyampaikan pertanyaannya melalui kolom komentar kita. Ya, terima kasih untuk kawan-kawan radio komunitas yang masih pantau baik melalui yang sudah bergabung melalui Zoom atau juga yang sudah bergabung melalui YouTube JRKI ya. Oke, kalau tadi sudah mengenal seperti apa El Nino, La Nina, dan juga anomali cuaca yang bahkan dampaknya masih kita rasakan sampai hari ini begitu ya. Dan kita sebagai masyarakat secara awam juga harus mulai belajar mengenali seperti apa supaya bisa menentukan antisipasi apa yang bisa kita ambil begitu supaya kita bisa menyesuaikan begitu atas aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dalam keseharian kita. Nah, kalau dari peran dan fungsi BMKG sendiri, ini Pak Adi ya, terkait dengan perakiraan anomali cuaca itu seperti apa Pak Adi? Ya, kita di BMKG selain memang secara rutin monitoring apa yang terjadi di Hmm, bumi gitu ya. Kita punya ya, alat-alat yang tersebar hampir di setiap kecamatan. Kita monitoring wilayah-wilayah mana yang sudah hujan atau yang memang sudah lama tidak hujan juga hmm, kita monitoring. Mereka mengirim data, kita olah di pusat kita di BMKG. Kemudian kita juga memprediksi untuk kejadian cuaca dan iklim dengan ini model terbaik yang ada di dunia gitu ya. Dan termasuk memberikan layanan informasi dengan skala atau resolusi yang lebih hmm. tinggi sehingga informasinya bisa lebih detail. Minimal di setiap kecamatan bisa dapat informasi kenapa di kecamatan saya hujan, di saya Oh, di begitu. kecamatan Jadi ini sudah tidak hujan. sampai di grassroots tingkat Ya, kecamatan begitu Pak ya? pokoknya setidaknya sudah sampai kecamatan. Hmm, Kemudian oke. jika berpotensi akan adanya Hmm. BMKG akan mengeluarkan yang namanya peringatan dini, baik peringatan Oh, oh ya. cuaca maupun peringatan dini iklim. Nah, barangkali bagi para pendengar
kadang-kadang ini peringatan dini itu nyampainya bagaimana gitu ya, atau sampai apa tidak. Nah ini Akhir ya Pak. cross check kembali Bu ya, karena Iya, barangkali iya. kita Karena kadang BMKG, khawatirnya hoax gitu loh Pak. Iya, nah ya iya, iya. betul, termasuk membedakan apakah ini informasi itu resmi atau Mm-mm. dibumbui dengan adanya hoax, Iya, itu iya yang benar. kita ini kan juga nih, kita pantau bersama. Eh, Sejauh ini kan memang BMKG mengeluarkannya dari apa, layanan-layanan media sosial yang resmi gitu ya, baik Iya. web, Mm-mm. Instagram Iya. @info_bmkg, maupun dari media lainnya gitu ya. Tapi kadang-kadang BMKG belum rilis Sudah sudah ada yang juga yang dirilis. berseliweran informasinya. Ya, ya. Kadang-kadang kita juga harus Betul. mengklarifikasi apa yang orang tulis, itu malah BMKG yang Iya, harus iya. mengklarifikasi. Bahkan kita bisa nyebut ibaratnya itu hoaxnya hoax tahunan, hoax musiman gitu ya, Jadi termasuk sudah biasa ya Pak ya. musiman. Ya, kita malah media yang balik nanya ke kita, terus kita Mm. balik nanya ke media. Lah itu Bapak informasinya dari mana? Orang nyebutnya jangan keluar rumah gini-gini ya karena ada suhu panas, Nah, atau iya. keluarkan Nah, ini ini kebetulan kan untuk kita sedang berkumpul bersama mendatangkan teman-teman hujan. radio komunitas juga ini, Pak. Ini nanti Hmm. bisa apa saling apa menguatkan informasi begitu ya, jangan sampai termakan info-info hoax terutama terkait dengan perakiraan cuaca. Iya. Baik, terima kasih Pak Adi. Tadi sudah menjelaskan seperti apa upaya yang dilakukan ya terkait peran dan fungsi dari BMKG bahkan sampai tingkat kecamatan. Ini mungkin akan lebih mudah lagi masyarakat secara umum untuk bisa mengakses informasi dari BMKG. Tetapi tetap hati-hati dan waspada ya. Informasi yang resmi tetap harus kita perkuat ya. Jangan sampai kita termakan hoax ya, terutama terkait dengan informasi-informasi dari BMKG begitu. Nah, kalau tadi sudah terkait dengan mekanisme diseminasi ya, apakah sudah termasuk itu Pak? Mekanisme diseminasi perakiraan anomali cuaca yang dijalankan oleh BMKG, apakah juga termasuk melalui media-media tadi Pak? Atau ada upaya-upaya lain yang dilakukan? Iya, salah satu challenge juga bagi kita di BMKG bagaimana kita mendiseminasikan informasi kita gitu ya, selain dari media-media yang resmi dan rutin dari BMKG. Tentu kita juga Mm-mm. menggandeng komunitas-komunitas yang lain ataupun kementerian lain seperti bersama BNPB maupun BPBD setempat, termasuk dengan teman-teman di NGO gitu yang bisa menjadi sebagai hub, sebagai penghubung dari informasi Mm-mm. kita. Beberapa kerjasama kita bersama seperti dengan PMI juga ada, dengan teman-teman di NGO lainnya dari di bawah Ya. ya. Bagaimana kadang kita membuat buletin, kita membuat Mm-mm. eh, flyer-flyer yang bisa memudahkan atau mendeliver informasi kita ini. Tapi yang perlu kita catat juga, Indonesia ini begitu luas gitu Bu ya. Iya, iya benar. Dan kita misalkan kita informasi ini kan di Jakarta, di pusat kok koordinasi Mm-mm. begitu mudah, gampang gitu ya. Tapi apakah ini bisa nyampe ke teman-teman di pulau terluar, terkecil gitu, ataupun sampai ke pelosok. Nah, ini juga yang perlu kita ini kan juga nih, kita perlu tingkatkan nih, hingga Iya, iya. harapan kita, karena dampak dari suatu cuaca atau iklim yang ekstrim memang yang terdampak adalah justru di wilayah-wilayah yang rural, yang Iya, di benar, desa. Pak. Ya, Justru ini terutama yang yang perlu kita ini ya, yang inikan. seperti yang saya sampaikan tadi, petani-petani sangat membutuhkan gitu informasi Betul. ini. Ketika diskusinya kami di Jakarta, komunikasi bisa cepat, tapi apakah nyampe ke Mm-mm. desa, nyampe kelompok tani, begini, ini memang yang harus terus kita tingkatkan ini Bu, karena begitu luasnya Indonesia kita Mm-mm. dan beragam itu Bu ya. Karena ketika saya bicara musim hujan atau musim kemarau, bisa jadi apa yang terjadi di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu berbeda sekali dengan teman-teman di Nah, iya, wilayah iya. Sulawesi Utara, di Ambon, karena mempunyai pola iklim yang Iya, iya, Pak. berkebalikan. Nah ini juga sehingga
kalaupun di suatu komunitas kita juga harus hafal ini bicaranya dengan komunitas di Indonesia wilayah Mm-mm. utara ibaratnya sama atau di wilayah Indonesia yang di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara yang relatif iklimnya masih ada mirip-mirip gitu. Mm-mm. Tapi ketika bicara sama Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Utara maupun Ambon itu pola iklimnya sangat berbeda. Iya. Hingga ini yang memang harus intens lah terus belajar untuk berdiskusi terkait dengan yang namanya anomali cuaca dan iklim. Iya, baik Pak. Ya, untuk kita semua, terutama masyarakat yang mayoritas masyarakat petani begitu ya. Mudah-mudahan ini upaya yang dilakukan oleh BMKG pun untuk bisa menjangkau lebih jauh lagi begitu ya, menyampaikan informasi atau mendesimasi terkait gerakan ini benar-benar bisa terrealisasi dengan baik begitu. Nah, kemudian Pak Adi, ini terkait karena masyarakat awam tidak semuanya ya paham bagaimana membaca perakiraan anomali cuaca. Kalau informasi disampaikan tertulis begitu, yang disampaikan melalui media-media, media sosial terutama, mungkin masih bisa menerima begitu. Nah, tapi mungkin ada kadang ada flyer atau mungkin apa seperti gambar-gambar tadi yang disampaikan oleh Pak Adi pun itu bisa membaca begitu ya, mungkin orang-orang tertentu yang bisa memahami kondisi ini terjadi bulan apa, ini kondisi yang bagaimana, apakah panas, apakah hujan ataukah berawan atau seperti apa. Nah itu seperti sebenarnya seperti apa sih cara untuk kita masyarakat awam begitu ya untuk membaca perakiraan anomali cuaca itu sendiri, terutama yang didiseminasikan oleh BMKG. Ya, memang harus diakui juga kita dari BMKG ini lebih atau sering memberikan informasi dalam bahasa yang banyak bahasa teknisnya dibanding bahasa yang populer gitu Bu ya. Iya, betul. Seperti ada istilah mungkin El Nino, La Nina, kemudian anomali hujan Nah, atau anomali cuaca, ini betul. seperti ini. Barangkali yang ya kami tentu dari BMKG juga memerlukan media atau penghubung gitu ya. Ada hub lah antara dari kita sumber informasi ke para user kita juga. Sehingga memang ini kita perlukan eh, penghubung-penghubung dari informasi kita ini bagaimana informasi yang dari BMKG benar-benar bisa sampai, bisa tepat waktu, tepat sasaran, Mm-mm. termasuk juga tepat mengantisipasinya. Karena Nah, itu mungkin dia. kita ada istilah, ada maladaptif gitu ya, ada yang Mm. salah antisipasi. Nah, Misalkan ketika mendengar akan ada anomali basah, mm-mm. takutnya bahasanya seolah-olah menjadi bahasa yang sampai banjir-banjir, nah barang. Banjir, banjir, iya betul, Pak. Padahal bahasanya bisa jadi karena bahasanya hanya di periode musim kemarau. Kecuali Mm-mm. bahasanya di periode musim hujan, nah itu yang perlu kita antisipasi bisa menjadi. Waspadai. Ya. Oke. Nah, kita dari sisi diseminasi informasi memang sudah berusaha mencoba Mm-mm. simplifikasi dari bahan informasi kita, tapi lagi-lagi tidak semua dari istilah informasi BMKG ini bisa disimplifikasi atau dibahasa publikan, sehingga memang tetap kami juga membutuhkan teman-teman baik dari media yang memang resmi maupun dari teman-teman di komunitas ini nih bisa Iya, iya. menyampaikan dari informasi kita jangan sampai salah informasi bahkan menjadi salah antisipasi. Kalau pesan Nah, kita iya. itu. Iya, baik Pak Adi. Baik Pak Adi, ini sudah ada beberapa penanya yang masuk ya di kolom komentar begitu. Jadi Hmm. ada satu penanya dari Mbak Farida ini. Ini Hmm. pertanyaannya Pak, mohon nanti diberikan penjelasan begitu. Berarti beberapa bulan ke depan ini kecenderungan suhu masih cenderung sangat panas seperti sekarang atau lebih panas lagi ya. Nah ini Hmm. yang mau ditanyakan mengapa? Nah itu Pak saya mau tanya juga mengapa ada perbedaan antara suhu terukur dengan suhu yang dirasakan. Hmm. Selisihnya biasanya sampai berapa derajat Hmm. begitu. Itu Pak Adi pertanyaan pertama dari Mbak Farida. Baik, siap. Tadi sudah saya sampaikan bahwa memang ini suhu panas gitu ya yang kita rasakan. Bagi kita BMKG memang ini menjadi bahasa musiman gitu bahwa akan terjadi di setiap Maret April dan nanti di bulan Oktober.
Nah, bagaimana sekarang kita sudah Mei, apakah masih akan merasakan? Nah, bulan Mei tentu kita juga sepertinya masih akan Mm-mm. merasakan. Karena kan kalau suhu tuh naik turunnya nggak bisa buru-buru, dia akan agak Mm-mm. terlambat gitu ya. Memang Ya. lambat gitu ya. Naik misalkan pun turun 0,5, 0,0, gitu sehingga sampai eh, meluruh ke normalnya gitu ya. Tapi nanti Mm-mm. kalau di bulan Juni, Juli, Agustus, kalau berdasarkan monitoring kita, Mm-mm. suhu panas itu tidak akan terjadi hingga bisa normal-normal saja. Bahkan justru nanti akan muncul tuh ada istilah bediding, malah gantian dingin. Iya, iya. Gantian lihat nanti kalau bulan Juni, Juli, Agustus malah beritanya lain. Oke. Ada bediding, ada suhu dingin, terutama nanti di wilayah-wilayah Jawa Tengah tuh di Dieng di Mm-mm. mana Mm. gantian termasuk di daerah NTT itu di Manggarai. Oke. Tapi nanti di Oktober ada lagi ganti suhu panasnya naik lagi Mm-mm. karena gerak semu matahari. Jadi memang sumbernya selain dari gerak semu matahari yang Mm-mm. secara rutin terjadi di Maret, April dan di bulan Oktober. Kemudian tadi peralihan musim ikut Mm-mm. mempengaruhi kondisi awan kita. Kalau menjadi clear maka radiasi matahari meningkat. Nah sekarang kenapa yang dirasakan itu 2 derajat atau 3 derajat lebih dari yang Iya, diukur betul, gitu Pak. ya. Tadi gambar yang saya sampaikan Mm-mm. bahwa di sini di BMKG ditulisnya hanya 37 gitu Mm-mm. ya. Tapi kok di yang dirasakan adalah 40 sampai 41 derajat. Nah, itu memang agak berbeda suhu yang dirasakan. Karena kan yang mempengaruhi tingkat derajat di kita yang rasakan adalah termasuk di eh, udara yang terjadi di wilayah kita, termasuk di ada Mm-mm. kalau di wilayah perkotaan gedung-gedung tinggi Betul. itu menambah lembab juga suasana di ruangan gitu ya. Iya, Itu iya. berbeda dengan yang dirasakan. Kenapa bisa 2 sampai 3 derajat? Tergantung Iya, yang iya. di apa lingkungan yang ada di sekitar itu. Kalau di kita di kawasan Jakarta barangkali gedung-gedung bertingkat ikut, kemudian bagaimana aktivitas dari transportasi ikut Mm-mm. menambah dari betapa gerahnya lah suasana di siang hari itu. Iya, iya. Iya, baik. Iya, seperti itu ya, Mbak Farida sudah Hmm. terjawab. Pertanyaan yang sudah disampaikan. Dan ini untuk pertanyaan kedua, Pak Adi, dari Bapak Ngurah Agung, ya. Sepertinya publik lebih banyak terpapar informasi dari dampak ENSO dan monsun Mm-mm. secara terpisah, yang mana di kita sering terjadi bebarengan. Penting juga kita tahu secara menyeluruh dan kontekstual. Fenomena manakah yang secara historis berdampak lebih signifikan jika terjadi bersamaan namun dampaknya bertolak belakang? Misal El Nino dengan monsun Mm-mm. barat atau La Nina dengan monsun timur. Iya, seperti itu Ya, pertanyaannya Pak Adi. Silakan. baik. Terima kasih Pak Ngurah ini pertanyaannya. Kebetulan tadi sudah kita bahas juga ya bahwa ini Indonesia katanya El Nino ini nyebrang tahun Mm-mm. 2023. Dan betul sekali. Ini mudah-mudahan pendengar bisa eh, Mm-mm. kalau langsung berarti angin gitu ya, angin barat yang biasanya berbarengan dengan musim hujan itu terjadinya memang di Desember, Januari, Februari juga itulah yang lebih lebih dekat ke kita ke Indonesia. Sementara kan El Nino La Nina adalah fenomenanya Global, global. oke. Okay. Sementara kalau si monsun atau angin itu regional, lebih ke region lebih dekat Mm-mm. ke kita. Sehingga yang paling kuat adalah sehingga memang betul ketika ada kita anginnya sudah mulai angin barat, Mm-mm. maka dampak El Nino gantian yang berkurang. Justru dampak dari angin barat itu yang menyebabkan musim hujan tetap jalan. Sehingga kita suka sampaikan, kalau ada El Nino tapi di Desember, Januari, Februari, dampaknya sudah tidak signifikan. Mm, oke. Okay. Begitu pula, nah sekarang ada isu ada La Nina nanti di semester 2, tapi kalau kita lihat tadi saya ingin kering yang biasa dengan periode kemarau, Mm. maka saya bisa katakan tadi kita tetap akan mendapatkan kemarau di tahun ini. Ini walaupun sekarang di April atau di bulan awal-awal Mei masih ada yang hujan nih, ada Iya, kemarau iya. gitu.
waspada nih kalau nanti di Mei, Juni, Juli, Agustus kita tetap dapat ada kemarau ya, terutama wilayah Jawa, Mm, Bali, Nusa Tenggara. Tapi nanti di pertengahan semester kedua kita mm. perlu waspada karena kalau La Nina muncul ada peningkatan pun di periode kemarau. Itu barangkali sebagai catatan gambaran anomali-anomali yang akan terjadi di periode Oke, tersebut. ya Demikian. baik. Mudah-mudahan Pak Ngurah sudah bisa menerima ya respon dari Pak Adi, jawaban dari Pak Adi. Baik, ini ada penanya lagi, Pak Adi dari Pak Wardi dari Boyolali ya. Bagaimana curah hujan di tahun 2024 ini? Bulan apa kira-kira hujan akan datang? Biar saat menanam kami bisa tepat ya. Tahun kemarin kami menanam kol dan setelah itu panas, akhirnya mati. Nah, bagaimana kami bisa tahu perkembangan cuaca di daerah saya? Nah, ini Pak Wardi sepertinya petani ini beliaunya Pak. Iya, silakan Pak Adi untuk bisa memberikan penjelasan. Iya, Pak Adi, apakah suara saya bisa didengar? Saya lupa membuka Oh mic-nya. iya, Terima baik. kasih. Ya, tapi untuk pertanyaan Ya, dari Pak Wardi tadi sempat siap. bisa Saya terdengar ya akan Pak ya? respon. Iya, silakan untuk memberikan penjelasan Pak. Terima kasih, Wardi, untuk pertanyaannya di Boyolali tadi ya, di Iya, Jatim. benar. Tadi ya, sebagai gambaran bahwa memang di April, Jawa Tengah hujan relatif masih tinggi, Mm-mm. karena kita sampaikan bahwa musim kemarau kita mundur, tapi di bulan Mei sudah mulai berkurang nih nanti hujan Jawa Tengah. Apalagi nanti di bulan Juni, Juli, Agustus, kalau misalkan melihat di sini sudah mulai coklat nih Pak di sebagian besar Jawa Tengah tuh, Boyolali. Ini Juli, Agustus pun masih coklat. Nah, Oktober sudah mulai ada agak hijau dan yang kuning mulai ada peningkatan hujan. Mm-mm. Nah, sehingga ini yang sebagai gambaran gitu ya bagi saya tadi di awal juga sempat sampaikan kemaraunya sepertinya tahun ini akan relatif lebih pendek atau lebih singkat Pak ya. Karena yang biasanya kan Oktober kita masih kemarau nih. Ini kalau kita ngelihat di Iya. sini, nah Oktober sudah mulai ada peningkatan hujan. Dan kenapa saya katakan lebih pendek? Karena awal musim kemarau tahun ini kita terlambat, jadi lebih mundur lagi kan. Hingga mulainya mundur tapi giliran selesainya lebih cepat. Nah, ini barangkali kalau Bapak-bapak eh, komunitas petani mungkin kalau mau nanam juga perlu diantisipasi nih. Apakah akan Mm-mm. memanfaatkan periode kemarau yang lebih pendek dari biasanya atau memang eh, justru menggeser gitu ya, biar menggeser Mm-mm. biar dapat hujan. Nah, itu bisa diantisipasinya barangkali tentu yang lebih ahli Bapak Ibu di para di apa teman-temannya di petani yang lebih paham. Tapi sebagai gambaran umumnya, bagaimana kita menghadapi periode kemarau yang relatif lebih pendek di tahun ini dan ada gangguan La Nina nanti di ujung semester 2 yang bisa jadi ada peningkatan curah hujan. Barangkali catatannya seperti itu. Oke, baik. Iya, Pak Wardi, sudah ada gambaran begitu ya, Pak, untuk memperkirakan nanti seperti apa cuacanya sehingga bisa antisipasi begitu. Karena Pak Wardi ini langsung terjun ke lapangan ya, sebagai petani, jadi sangat penting informasi ini untuk bisa diupdate begitu. Iya, Pak Adi, ini karena juga banyak ya kawan-kawan yang hari ini menyimak bincang Rabu dari kawan-kawan radio komunitas, entah itu memang sebagai pengelola ataupun masyarakat pendengar begitu ya. Jadi kalau masyarakat tadi kan disampaikan kalau untuk diseminasi informasi terkait perakiraan cuaca ini bisa diakses bahkan sudah sampai ke tingkat kecamatan begitu ya Pak ya. Nah, Iya. bagaimana dengan radio komunitas ini Pak? Apakah ada akses begitu ya untuk bisa mengupdate informasinya? Itu seperti apa caranya? Karena kalau kawan-kawan ini kan sebagai apa penyampai informasi ke masyarakat lebih tingkat bawah lagi begitu ya. Sehingga sangat memudahkan nanti jika ada informasi yang bisa diupdate oleh Hmm. kawan-kawan di radio komunitasnya untuk kesampaian
ke masyarakat pendengarnya. Nah, itu mungkin ada informasi tentang bagaimana Pak caranya untuk teman-teman radio Ya, komunitas mengaksesnya? baik. Sebelum ke akses informasi, barangkali ini Hmm, ada salah satu buku gitu yang terkait dengan tanya jawab El Nino La Nina. Barangkali di hmm. teman-teman komunitas nanti bisa mengunduh langsung di Di webnya mana itu Pak? BMKG. Di sini bisa dilihat di www.bmkg.go.id di flash berita. Nanti ada buku tentang tanya jawab seputar El Nino dan La Nina di Indonesia. Oke. Ini bisa diunduh dengan gratis sehingga Hmm, barangkali bisa menjadi salah satu referensi lah bagi hmm, teman-teman hmm, hmm. komunitas. Kemudian kalau dari sisi informasi sebenarnya berbagai kanal dibuka oleh BMKG gitu ya. Dari di Twitter, kalau sekarang X, Ya. @info BMKG namanya itu diupdate terus. Jadi kalau ada yang waspada, yang ekstrim-ekstrim itu akan diupdate. Biasanya setiap hari ada updateannya. Hmm, Kemudian hmm. kalau untuk yang informasi jangka panjangnya silahkan mengunjungi di www.bmkg.go.id, nanti cari yang kolom iklim. Nah, di kolom iklim itu nanti Hmm, ada perakiraan bulanan, ada perakiraan terkait dengan dinamika atmosfer. Nah, biasanya di dinamika atmosfer itu ada informasi tentang El Nino, La Nina, kemudian angin, suhu udara hmm, dan hmm. sebagainya. Itu bisa dilihat di sana. Jadi kalau Oke. channelnya udah banyak banget ya. Ini untuk informasi mudah-mudahan bisa diakses gitu ya, dan eh, mau pakai info di Instagram, mau di Facebooknya, mau Hmm, di hmm. Twitternya bisa, di YouTube-nya Oke. juga. Iya, baik. Terima kasih Pak Adi. Ya, ini sudah hampir di penghujung bincang kita ya Pak ya. Gak terasa sudah Hmm. sudah menjelang jam 4 sore. Nah, ini di hampir penghujung bincang kita Pak, ada yang mau disampaikan untuk masyarakat secara umum terkait dengan uh, apa yang kita perbincangkan hari ini, Hmm. terutama ya seperti apa anomali cuaca dan iklim tahun 2024 tadi sudah banyak gambarannya begitu. Nah, Hmm. silakan Pak Adi mungkin ingin menyampaikan sesuatu untuk masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih Bu Anis, terima kasih teman-teman pendengar di radio komunitas. Barangkali sebagai oleh-oleh diskusi pada sore hari ini, sebagai informasi bahwa setelah kita El Nino di tahun 2023 dan nyebrang tahun 2024, ini El Nino akan segera berakhir. Kita tahu El Nino adalah berdampak ke kering atau kurang hujan gitu ya di Mm-mm. Indonesia. Dan kita akan segera juga memasuki kemarau di beberapa wilayah, termasuk Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Tapi kemarau tahun ini sebagai catatan relatif lebih pendek ya. Nah, kemaraunya terlambat, Mm-mm. relatif lebih pendek, dan kita perlu antisipasi ada peluang La Nina nanti di semester 2 ini akan bisa mengganggu kondisi kemarau di ujung kemarau ya, di di periode akhir kemaraunya itu bisa jadi ada peningkatan curah hujan, ini yang perlu kita waspadai. Mm-mm. Kemudian dengan adanya kemarau yang terlambat ini mungkin juga perlu diantisipasi bagi Iya, iya. komunitas-komunitas semua, kalaupun kita mau nanam, Mm-mm. antisipasi nih kira-kira tanamannya yang memang cocok di periode kemarau yang relatif lebih pendek gitu ya. Apakah menggeser lebih maju nanamnya atau mundur? Nah, Iya, iya. tentu yang lebih paham para petani ya. Kemudian terkait dengan anomali suhu panas yang terjadi Maret April, memang salah satu dampak, sisa-sisa dari dampak El Nino yang meningkatkan suhu global. Kemudian peredaran sinar matahari karena memang Maret April itu melewati Mm-mm. Indonesia gitu. Kemudian nanti hati-hati lagi, Oktober juga akan ada lagi nanti peningkatan suhu panas. Eh, Sama karena transisi juga tuh, April tuh Mm-mm. ada transisi dari musim hujan ke kemarau tuh, kondisi awan yang clear itu bisa meningkatkan juga kondisi suhu panas. Dan catatan di periode transisi ini juga, hati-hati cuaca dan iklim yang ekstrim bisa muncul di periode transisi. Kadang-kadang terjadi angin kencang puting beliung walaupun tidak merata, tapi Mm-mm. kita antisipasi di periode transisi atau di peralihan dari musim hujan ke musim kemarau ini. Untuk informasi lebih lanjut tentu BMKG secara resmi dan rutin membuka informasinya, bisa dibuka di webnya BMKG, bisa di media-media sosial BMKG yang resmi yaitu di @info BMKG. Barangkali demikian yang
sebagai bahan diskusi pada sore hari ini, kami terima kasih dari BMKG sudah diajak berdiskusi bersama teman-teman di radio komunitas. Terima Iya, kasih. baik. Terima kasih juga disampaikan kepada sharing banyak wawasan begitu ya terkait dengan baca begitu. Mudah-mudahan untuk para penanya tadi sudah puas dengan penjelasan yang sudah disampaikan. Karena waktu juga sudah hampir mendekati jam 4, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adi Ripaldi selaku narasumber kita dari BMKG dan kemudian juga kawan-kawan yang sudah bergabung sore hari ini baik melalui ruang Zoom, ruang ya meeting Zoom, terus kemudian juga yang sudah pantau melalui YouTube kita di YouTube JRKI ya. Kemudian terima kasih untuk kawan-kawan JRKI Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan juga kawan-kawan dari Pokja Tindakan Cepat dan Tepat untuk aksi antisipatif yang sudah berkolaborasi untuk bisa mensukseskan kegiatan Bincang Rabu edisi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali di Bincang Rabu selanjutnya. Terima kasih semua. Satu yang mungkin di akhir ingin saya sampaikan ya, bacalah informasi dengan baik supaya kita bisa menentukan antisipasinya juga dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam semuanya. wabarakatuh. Terima kasih,